Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada maghrib hari ini alhamdulillah ya, meskipun hujan dari tadi, tapi Allah masih mengizinkan kita bisa hadir ya ke majelis ini untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita memasuki bab baru, yaitu bab yang ke-73 tentang husnul khuluq. Husnul khuluq itu akhlak yang baik ya, atau perangi yang baik. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ada dua ayat Al-Quran yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini ya, dan ada sekitar 9 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Nah, husnul khuluq, jadi akhlak. Kita mengenal istilah akhlak, ada juga adab ya. Adab. Apa perbedaan akhlak dan adab itu? Jadi ada akhlak, ada adab gitu ya. Secara sederhana Bapak Ibu, adab itu maknanya etika. Etis atau tidak etisnya itu nanti pembahasannya ya, itu adab. Sementara akhlak itu perangi ya, tabiat. Kalau adab pasti selalu baik adab. Sementara akhlak ada yang buruk, ada yang baik, maka disebut ada husnul khuluq, ada sayyi'ul khuluq, atau ada al-akhlak al-hasanah, ada al-akhlak as-sayyi'ah. Nah, itu bedanya. Kalau adab itu contoh misalnya adab di majelis ilmu, adab ketika masuk masjid, adab ketika makan. Nah, itu nanti ada al-adab al-islami, ya, adab-adab Islam, yaitu adab-adab yang diajarkan berdasarkan syariat Islam. Nah, sementara akhlak itu ada tadi, ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercela gitu. Nah, pada bab ini Bapak Ibu, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan tentang akhlak yang baik ya, husnul khuluq atau perangi yang baik. Kalau kita baca dalam kitab Al-Akhlaq ya, Makarimul Akhlaq Syekh Al-Utsaimin ya, beliau punya kitab judulnya Makarimul Akhlaq. Jadi akhlak yang baik itu ada dua macam. Yang pertama bit tab'i, yang kedua bit tatabbu, bit tab'i dan bit tatabbu. Bit tab'i itu emang bawaan, tabiatnya dia emang dia punya tabiat baik gitu. Bahkan sebelum dia belajar,
dia punya tabiat baik ya. Itu namanya bitab'i atau majbul ya. Allah berikan, Allah ciptakan akhlak baik itu ada pada diri seseorang. Nah, yang kedua bitatabbu. Tatabbu itu akhlak baik yang diusahakan. Namanya bitatabbu atau disebut nanti al-muktasib ya. Al-akhlak al-muktasib. Muktasib itu yang diusahakan oleh seseorang sehingga dia akhlaknya jadi baik. Sementara kalau bitab'i memang karakternya baik gitu. Ada orang yang memang dia bawaannya karakternya baik. Nah, ini tentu jauh lebih afdol, lebih utama, lebih sempurna daripada akhlak yang muncul bil iktisab gitu ya. Iktisab itu dengan diusahakan, dilatih. Kalau bitab'i kan tanpa dilatih, dia udah memang sifat dasarnya dia baik gitu ya, ramah, sabar. Ada orang yang seperti itu, mudah senyum, kan ada ya karakter. Karena ada juga orang yang susah senyum kan, setiap ketemu orang cemberut terus ya, wajahnya emang wajah cemberut gitu kan. Nah ada yang kayak seperti itu harus latihan tuh kayak gitu. Tapi dasarnya ada orang gampang banget senyum gitu ya. Nah ini itu namanya husnul khuluq bitab'i namanya. Akhlak yang baik ya, yang memang oleh Allah ciptakan menyatu dengan diri orang tersebut. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita penting mempelajari hadis-hadis tentang akhlak karena ketika kita tidak punya husnul khuluq yang bitab'i tadi, kita bisa bitatabbu, bisa berusaha ya. Gimana caranya supaya akhlak kita ini baik. Nah, di sini pentingnya kita mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya terkait dengan masalah akhlak, husnul khuluq ya. Itu mukaddimah yang pertama. Nah, pertama-tama Al-Imam An-Nawawi mengutip surah Al-Qalam ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad ya, memiliki akhlak yang agung. Itu Rasulullah SAW ya. Bahkan beliau itu tidak pernah berbuat maksiat ya sejak kecil. Hampir, kata beliau, hampir dulu pernah hampir berbuat maksiat, tapi tiba-tiba dibuat ngantuk oleh Allah Ta'ala sehingga tidak jadi. Apa maksiat yang dimaksud? Ya, hadir ke tempat orang ramai sambil melihat, menyaksikan musik gitu ya, nyanyian dan musik. Waktu kecil saat itu Rasulullah waktu itu belum jadi Nabi dan Rasulnya, tertarik gitu, ingin melihat, tahu-tahu ketiduran, jadi nggak jadi lihat. Nah itu, maka Rasul itu akhlaknya memang dari kecil la'ala khuluqin azim. Bahkan orang-orang kafir Quraisy pun mengakui ya, sehingga beliau itu diberi gelar al-amin ya, orang yang dapat dipercaya. Nah itu menunjukkan keagungan ya, di antara bukti keagungan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, maka dengan demikian Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahwasannya Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini adalah orang yang menggambarkan isi Al-Qur'an, termasuk dari sisi tabiatnya, dari sisi akhlaknya. Nah, ini. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimana akhlaknya Rasul, su'ilat an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, maka Aisyah menjawab apa? Kana khuluquhul Qur'an. Rasul itu ya akhlaknya Al-Qur'an. Atau dalam bahasa lain Al-Qur'an berjalan. Jadi apa yang beliau ucapkan,
apa yang beliau lakukan, bagaimana beliau bermuamalah, berinteraksi, bagaimana menjadi kepala keluarga, bagaimana menjadi sahabat bagi sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhu ajmain. Semua itu adalah cerminan kandungan isi Al-Qur'an. Nah, itu. Maka Aisyah mengatakan kana khuluquhul Qur'an. Dan memang itu Allah tegaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, ini yang pertama, sekalian. Maka kalau kita mengaku pengikut Muhammad, harusnya kita juga punya akhlak yang baik ya. Ngaku-ngaku pengikut Rasul tapi pengecut gitu ya. Ngaku-ngaku pengikut Rasul tapi pendusta misalnya ya. Dan lain sebagainya. Nah, itu bukan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalian. Nah ini, ya kalau kita mengikuti Nabi maka kita ikut akhlaknya beliau semampu kita tentu saja. Yang kedua Bapak Ibu dikutip dari surah Ali Imran ayat 134. Jadi ya disebutkan pada ayat sebelumnya wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Terus? Nah, uiddat lil muttaqin disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa yang dimaksud pada ayat itu? Apa Pak Haris? Nah, di antaranya disebutkan wal kaziminal ghaidha ya wal afina anin nas. Ya. Jadi orang takwa itu adalah orang ya yang dijanjikan akan mendapatkan surga itu, di antara sifatnya adalah dia bisa menahan amarah, tidak mudah marah, mampu marah tapi dia tahan. Itu kazimul ghaidh ya, dia mampu menahan amarah, wal afina anin nas, dan mudah memaafkan orang lain ya, yang berbuat salah kepada dia maafkan. Bahkan mungkin justru dia berbuat baik kepada orang yang zalim kepadanya. Nah, ini tentu luar biasa gitu ya kalau ada wal afina anin nas, memaafkan. Makanya nanti disebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu ya, jadi itu di antara akhlak yang baik itu disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 134 tadi ya. Menahan amarah, memaafkan orang lain. Ya. Baik, itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Tapi tidak selamanya memaafkan itu baik. Ada juga nanti. Ada kalanya memaafkan justru nggak baik. Ada. Siapakah orang yang tidak layak dimaafkan itu? Ketika dia melakukan kesalahan. Nah, orang yang tidak layak dimaafkan adalah mereka yang melakukan kesalahan yang ada kaitannya dengan masalah syariat agama kita. Ya, itu kalau dia katakanlah menghina syariat agama kita, itu jangan dimaafkan orang seperti itu. Ya, seperti orang-orang yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu. Ya, tidaklah kami melihat Qur'ana para pemimpin kami illa melainkan mereka itu arghabu butunan wa akdzabu alsunan wa ajbanu indal liqa. Jadi Muhammad
Dan sahabat-sahabat itu menurut si orang munafik ini adalah orang yang suka makan. Ya. Suka senangnya makan, argobu butunan wa akdzabu alsunan, sangat dusta omongannya, lisannya gitu, kalau ngomong bohong. Wa ajbanu indal liqa, dan pengecut gitu, kalau ketemu musuh. Nah, ini menghina Rasulullah SAW. Nah, akhirnya Bapak Ibu dan sekalian, ada sahabat yang kala itu mendengar langsung merespon, kadzabta, dusta kamu. Ya, saya pasti akan kabarkan ini kepada Rasulullah SAW. Nah, sebelum si sahabat ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah sudah lebih dulu menyampaikan kepada Rasul ada orang yang menghina itu. Nah, maka di dalam surah At-Taubah ya itu ada. Ya. Qad kafartum ba'da imanikum itu ya. Bisa Bapak Ibu buka dalam surah At-Taubah ayat 55 sampai 56 itu. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'am. Apabila engkau bertanya kepada mereka, kenapa kok mereka menghina Nabi dan para sahabat, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami hanya bermain-main dan bersenda gurau saja, katanya itu ya. Kul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Apakah Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian jadikan sebagai bahan olok-olok? La ta'tadiru. Janganlah kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian sudah kufur, sudah kafir setelah kalian beriman. Nah itu. Ini dalil yang digunakan oleh sebagian ulama. Ada orang-orang yang ketika dia melakukan kesalahan tidak layak dimaafkan. Yaitu tadi kesalahan yang ada kaitannya dengan masalah syariat agama kita ya. Kalau secara menghina pribadi ya kita bisa maafkan. Itu. Jadi ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain ya. Baik. Sekarang kita masuk pada hadis yang pertama. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Hadis muttafaqun alaih. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ahsanan nasi khuluqa. Nah, itu terjadi satu karena Allah berikan akhlak baik itu kepada hamba yang dikehendakinya, dan Rasul termasuk hamba Allah yang Allah kehendaki untuk diberikan akhlak yang baik. Dengan taufiknya sehingga dia atau Rasulullah senantiasa berakhlak dengan akhlak yang baik ya. Ini. Makanya Allah sebut tadi dalam surah Al-Qalam ayat 4 itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu Bapak Ibu dan hadis sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi maka Rasul itu orang yang akhlaknya memang paling baik. Dilempari kotoran, ya, diusir, apakah Rasul marah? Ketika dakwah ke Taif, tidak. Ketika malaikat menawarkan ya, bantuan kepada Nabi untuk penduduk Taif itu akan ditimpa bencana, tapi Rasul tidak perlu. Mungkin sekarang mereka tidak tahu, bisa jadi nanti generasi yang akan datang mereka paham gitu ya. Nah itu kan menunjukkan akhlak yang sangat baik. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu diantara penjelasan ya hadis yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, masih dari Anas bin Malik. Ya. Qala, dia berkata,
ma masastu dibajan wala hariron alyanu min kaffi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang tebal atau yang tipis yang lebih lembut daripada telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tangan Rasul itu lembut sekali, bahkan lebih lembut daripada kain sutra. Dibaj itu kain sutra tebal, harir itu kain sutra yang tipis ya. Itu. Wala syamamtu raihatan qattun atyabu min raihati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku ya tidak pernah mencium ya wangi sama sekali yang lebih baik daripada wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kata Anas. Anas itu siapa? Orang yang melayani Rasul. Dan memang oleh ibunya Ummu Sulaim diserahkan kepada Nabi untuk melayani Nabi sejak kecil. Yang sering sekali bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kesan dari Anas itu Nabi itu wangi sekali orangnya. Itu ya bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, wala syamamtu raihatan qattun atyabu min raihati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinin. Sungguh aku telah ya, berkhidmat melayani Nabi ya, tidak kurang dari 10 tahun. Jadi sampai Rasul wafat. Jika Anas diserahkan oleh ibundanya ketika usia 10 tahun, berarti saat Rasul wafat berapa kira-kira usia Anas bin Malik? 20 tahun, karena beliau melayani Nabi kira-kira sekitar 10 tahun. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian fawallahi katanya, demi Allah, ini kata Anas ya, fawallahi demi Allah ya. Mana itu tadi? Walakun. Oh maaf, di sini enggak disebutkan ya. Walakun. Faqala fama qala liqattun, di dalam hadis yang lain disebutkan fawallahi ya, demi Allah gitu ya. Kalau di hadis ini fama qala liqattun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah berkata kepadaku uffin. Apa maksud uffin? Gitu ya. Gitu. Kira-kira begitu ya. Kalau dari anak ke orang tua itu termasuk uquq al-walidain ya. Durhaka kepada orang tua. Maka wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan engkau katakan kepada orang tua uffin gitu ya. Disuruh gitu. Tapi makna kata uff makna asalnya adalah kotoran kuku. Al-uff itu makna sebenarnya, makna apa namanya? Makna asalnya adalah wasaih tahta zufr, kotoran yang ada di bawah kuku. Kukunya panjang, kotoran hitam-hitam, itu namanya al-uff. Lalu kenapa menjadi istilah yang punya makna berbeda gitu ya? Kok dikaitkan dengan wala taqul lahuma uffin? Di sini juga sama, Anas mengatakan, jadi Rasul itu beliau maqala li uffin qattun, tidak pernah berkata uffin, sama sekali tidak pernah. Gitu ya, enggak pernah. Nah, Bapak Ibu,
tadi adalah apa tadi? Mana asalnya? Kotoran kuku. Kalau kita punya kuku, lalu di bawah kuku kita itu ada kotoran, kita nyaman nggak melihat kotoran itu? Walaupun kecil, nyaman atau tidak? Enggak. Nah, kata yang dikaitkan dengan ibu tadi, jangan berkata ufin kepada orang tua itu adalah maksudnya jangan sampai kita mengatakan perkataan yang kita anggap mungkin remeh gitu. Kita anggap remeh, kecil sebagaimana kecilnya kotoran yang ada di bawah kuku, tapi membuat orang tua kita tidak nyaman. Jangan. Ya, itu relevansi makna asal dari kata ufin dengan kata ufin itu dikaitkan dengan kedua orang tua tadi ya. Wala taqul lahuma uffin. Nah, Rasul itu artinya tidak pernah mengatakan perkataan yang tidak membuat Anas bin Malik tidak nyaman. Rasul tidak pernah mengatakan suatu perkataan yang membuat Anas bin Malik merasa tidak nyaman. Maka tadi ya ma qala li uffin qattun, enggak pernah. Padahal kan Anas itu pembantunya, pelayannya, tapi Rasul enggak pernah tuh mengatakan kata-kata ya mungkin ketika Rasulullah agak kesel atau Anas mungkin enggak langsung mengikuti perintah Nabi, malah pernah itu Anas disuruh beli apa, disuruh kemana, malah main sama anak-anak lain, main gitu ya. Ketika ketemu sama Rasul, lah kok ini malah main, kan tadi disuruh apa sama Nabi, tapi apa Nabi marah? Anas, tadi kamu disuruh apa, kenapa malah main? Gak pernah. Rasul malah ya disayangi itu Anas. Nah, itu makanya kata beliau maqala li uffin qattun, tidak pernah Rasul itu mengatakan sesuatu yang membuat Anas tidak nyaman misalnya. Nah, kemudian wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu. Beliau juga tidak pernah mengatakan sesuatu yang aku lakukan dengan pertanyaan kenapa kamu melakukan ini. Enggak pernah. Ya tadi Anas pernah disuruh sesuatu oleh Nabi, belum dilakukan malah main sama teman-temannya tadi. Terus ketemu sama Nabi enggak pernah tanya, tadi kamu disuruh apa? Kok kenapa malah main? Itu enggak, Rasul enggak gitu. Nah ini kata Anas gitu. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu. Nah, wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kadza. Dan sebaliknya, tidak pula Rasulullah itu ya, mengatakan sesuatu yang aku tidak lakukan dengan perkataan kamu kenapa tidak melakukan ini. Itu enggak ya. Kata Anas, saking apa? Saking halusnya akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kepada pembantunya sekalipun, yaitu Anas, kepada pelayannya sekalipun. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, jadi hadis ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian menunjukkan apa? Menunjukkan betapa Rasul itu akhlaknya sangat mulia. Ya, bahkan tawadhu ya, yang kita udah bahas babnya, termasuk ya Rasul itu kalau ketemu seseorang selain mengucapkan salam juga salaman, musafahah itu salaman, sampai orang yang kalau salaman dengan beliau lembut sekali tangannya beliau, selembut sutra tadi ya. Bahkan lebih lembut daripada sutra. Nah, ini menunjukkan tawaduknya Rasul, sekaligus Rasul itu kalau ketemu orang senang bersalaman. Bapak Ibu dan sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu. Kemudian yang kedua, hadis ini, ya hadis dari Anas bin Malik ini Bapak Ibu mendorong kita supaya kita ini hidupnya bersih, wangi. Itulah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasul itu wangi, bersih. Nah,
Makanya kata Nabi, wa khairu tibir rijal, sebaik-baik minyak wangi laki-laki itu ma dhahara rihuhu wa khufiya launuhu, adalah yang kuat aromanya. Aromanya itu kuat. Nah, dan lembut warnanya. Itu. Tadi Rasul itu senang pakai minyak wangi ya Bapak Ibu dan sekalian. A'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, yang terakhir, hadis ini juga menunjukkan ya atau mendorong kita untuk bersikap lemah lembut kepada siapapun, bahkan termasuk kepada pelayan kita atau pembantu kita sebagai nabi, sebagaimana Nabi ya bersikap lemah lembut kepada Anas bin Malik. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Nah, mohon maaf waktunya kelebihan nih. Waktu saya kembalikan ke Pak Pono selaku pembawa acara. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang bertanya? Oh ada. Ada Pak Wana. Pak sini Pak. Pak Bisranuddin. Ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya tidak bertanya, tapi kita izin untuk membacakan dua hadis saja dari Abu Hurairah dan dari Abu Musa. Yang pertama dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya, yang mau Bapak tanyakan dengan dua hadis tadi itu? yang satu dari Abu Musa masuk dari Baik. Ya. Yang tadi itu ya. Ya, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani fahuwa ma'i fil jannah, itu yang kedua ya. Itu bukan ya? Oh lupa. Oke, baik ya. 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 Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, memang Rasul pernah mengatakan man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Ya.
barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku ketika umatku ini rusak, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Besar sekali pahalanya gitu ya, orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Orang lain yang peduli gitu dengan sunnah, bahkan mungkin orang meremehkan sunnah, tapi kita enggak, kita berpegang teguh kepada sunnah. Bahkan nanti dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, ya, orang yang berpegang teguh kepada sunnah itu kelak nanti ya, ibarat dia menggenggam bara api. Hampir-hampir saja nggak ada orang kuat berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Ya, artinya berat memang. Karena berat maka pahalanya besar. Gitu. Jadi orang yang berpegang teguh kepada sunnah, menghidupkan sunnah. Tadi sebenarnya dengan mengutip juga hadis Nabi yang saya tangkap itu ya, yang man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani fahuwa ma'i fil jannah, kan itu. Barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka berarti dia telah mencintai aku, dan orang yang mencintai aku kelak nanti dia akan berada di surga bersamaku, fahuwa ma'i fil jannah. Nah, jadi Bapak Ibu, kedua hadis ini menerangkan tentang fadilatu at-tamassuki bi sunnah, keutamaan berpegang teguh kepada sunnah. Ya. Itu. Jadi jangan takut gitu. Kalau sudah sampai sunnah kepada kita, sudah sampai ilmu kepada kita, amalkan. Meskipun orang-orang di sekitar kita nggak ada yang ngamalin, bahkan mereka meninggalkan sunnah itu, tapi kita amalkan. Tadi bayangkan ini, barang siapa orang menghidupkan sunnahku, berarti dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani fahuwa ma'i fil jannah. Dan banyak itu sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Oleh karenanya, setiap kali kita dapat ilmu dari sunnah Nabi SAW, usahakan amalkan sunnah itu, pegang teguh dia. Nah, maka pahala besar yang akan didapatkan oleh kita insya Allah. Tadi jelas orang yang mati syahid itu pahalanya kan banyak banget. Nah, dia akan apa? Sejak tetesan darah terakhir diampuni seluruh dosanya, akan dipakaikan kepadanya tajul wikor, mahkota kemuliaan. Apalagi akan dijaga dari azab kubur, aman dari kengerian hari kiamat, bisa memberikan syafaat kepada 70 orang min aqaribihi, akan dinikahkan di isnatain wa sab'ina minal huril in. Itu diantaranya ya, dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Siapa? Orang yang mati syahid. Berarti orang yang berpegang teguh kepada sunnah dapat pahala sama, berpegang teguh kepada sunnah. Dicibir kita ya, diolok-olok kita karena kita tadi menerapkan sunnah, nggak usah bergeming, lakukan aja itu, pahalanya gede. Ya contohnya misalnya celana di atas kaki kan, itu sunnah. Diolok-olok itu, wih nggak banjir ini, bukan musim banjir itu, macam-macam lah. Ya nggak peduli udah. Anjing menggonggong kafilah tetap berlalu, biarin aja. Kalau ingat kita pahalanya besar ya, pahalanya besar. Ya itu Pak yang bisa kami pahami, ya kami jawab dari pertanyaan panjenengan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak dan Bapak Ibu serta hadirin sekalian, sementara ini dulu yang bisa kita bahas. Ya mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan dan kekeliruan. Kami akhiri wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.